orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mengajak. Mengajak aja enggak, apalagi membantu. Ngajak orang aja enggak. Maka kalau kita enggak mampu memberi, setidaknya kita mengajak orang lain. Ayo Bapak Ibu, kita akan mengadakan infak bulanan. Pertama untuk masjid, yang kedua nanti untuk fakir miskin, anak yatim yang ada di lingkungan kita. Setidaknya kita ngajak, meskipun diri sendiri belum bisa berinfak. Setidaknya ngajak. Jangan sampai sudahlah kita sendiri tidak memberi makan, enggak mengajak pula. Lebih celakanya lagi, sudah enggak memberi, enggak mengajak, melarang. Udahlah, enggak usah repot-repot kayak gitu. Kan keluarga kita juga masih susah. Enggak usah kita terlalu pusing mikirin lingkungan kita, yang lapar siapa, yang kurang siapa, yang miskin siapa, yang terlantar siapa, yang yatim siapa. Enggak perlu. Ini celaka. Sudahlah enggak memberi, enggak mengajak, melarang pula. Maka tahapannya, kalau tidak bisa memberi, setidaknya mengajak. Kalau tak bisa mengajak, setidaknya jangan melarang. Dan bahasa Al-Quran itu dahsyat. Dan orang yang tidak mengajak, tidak memotivasi, ala ta'amil miskin, untuk memberi makanannya orang miskin. Bukan makanan untuk orang miskin loh ya. Al-Quran menggunakan bahasa makanannya orang miskin. Ada hal yang berbeda ketika saya mengatakan saya memberi makan kepada orang miskin. Itu makanannya punya siapa? Saya memberi makan kepada orang miskin. Makanannya milik siapa? Milik saya ya. Dan kemudian saya berikan secara sukarela kepada orang miskin. Tapi Al-Quran nggak berbicara begitu. Bahasa Al-Quran adalah makanannya orang miskin. Berarti kalau saya rubah kalimatnya dengan yang tadi, Al-Quran tidak mengatakan makanan untuk orang miskin. Bukan. Tapi makanannya orang miskin. Saya memberikan makan untuk orang miskin dan saya memberikan makanannya orang miskin, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya mengatakan saya memberi makan untuk orang miskin, itu makanannya punya saya dan saya berikan kepada orang miskin. Tapi kalau saya mengatakan saya memberi makanannya orang miskin, makanan itu milik orang miskin itu. Hanya Allah titipkan kepada saya. Maka Al-Quran canggih dalam menggunakan bahasa itu. Kata Al-Quran, dan orang yang tidak menyuruh, tidak mengajak orang lain untuk memberi makanannya orang miskin. Apa hikmah yang terkandung di sini? Jamaah sekalian. Setiap harta yang kita keluarkan untuk orang-orang miskin di sekeliling kita, itu bukan harta kita. Itu harta mereka yang Allah titipkan kepada kita. Maka dua maknanya. Yang pertama, jangan pelit karena itu bukan harta kita. Kecuali harta kita. Maka terserah kita mau ngasih atau enggak, ya terserah kita. Dan enggak akan dosa. Karena itu milik kita. Kita selama ini menjadi dosa karena harta itu milik orang miskin itu. Yang Allah titipkan melalui gaji kita, yang Allah titipkan melalui bisnis kita, yang Allah titipkan melalui keuntungan dagang kita, yang Allah titipkan melalui bisnis sampingan kita, apapun. Allah titipkan di situ. Maka kalau kita tahan, dosa. Kalau enggak kita keluarkan, dosa. Kenapa? Kita makan titipan yang Allah titipkan kepada kita dan itu milik orang lain. Makna yang kedua dari bahasa wala yahuddu ala ta'amil miskin, kalau kita sudah berinfak, kalau kita sudah bersedekah, memberi makan fakir miskin, jangan sombong. Karena itu bukan uang kita. Karena itu bukan makanan kita. Makanya lucu kalau ada orang bersedekah ke fakir miskin dan dia sombong. Itu lucu. Orang bukan duitnya kok. Orang bukan makanannya kok. Al-Quran bilang itu makanan orang miskin. Itu hartanya orang miskin. Cuma memang Allah titipkan kepada kita. Tapi secara hakikat itu hartanya dia. Makanya di dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ada yang lewat jalur nafkah, ada yang lewat jalur zakat, ada yang lewat jalur sedekah, ada yang lewat jalur hibah, ada yang lewat jalur wasiat, ada yang lewat jalur
warisan, dan seterusnya. Ada hak orang lain yang harus kita berikan.